Pada video kali ini saya akan membahas mengenai klasifikasi kata berdasarkan kelas kata. Klasifikasi atau pengelompokan kata berdasarkan kelas kata sering disebut juga dengan kategori kata. Klasifikasi kata berdasarkan kelas kata atau kategori kata adalah penentuan kelas kata yang menjadi unsur-unsur kalimat. Klasifikasi kata berdasarkan kelas kata secara umum terbagi menjadi 5 kelas kata. Kelas kata tersebut adalah: yang pertama, kita mengenal kata benda atau sering disebut dengan nomina. Kata benda sendiri dibedakan lagi menjadi 2 unsur, yaitu yang pertama ada kata ganti atau pronomina. Yang kedua adalah kata bilangan atau numeralia. Berikutnya ada kata kerja atau verba. Kata sifat atau adjektiva. Kata keterangan atau adverbia, dan yang terakhir adalah kata tugas. Nah, pada kata tugas ini dibedakan lagi menjadi 5 jenis kata, yaitu yang pertama ada kata depan atau preposisi, yang kedua ada kata sambung atau konjungsi, yang ketiga ada kata sandang atau artikula, yang keempat ada kata seru atau disebut interjeksi, dan yang terakhir ada partikel. Pembahasan yang pertama adalah mengenai kata benda atau nomina. Kata benda adalah kata yang mengacu pada benda, orang atau manusia, hewan, konsep, ataupun pengertian yang berfungsi sebagai subjek dan objek. Contoh: meja, pulpen, kucing, gadis, sawah, bola, dan lain sebagainya. Kata benda atau nomina mencakup 2 unsur, yaitu yang pertama kata ganti atau pronomina, yang kedua ada kata bilangan atau numeralia. Pembahasan berikutnya adalah kata ganti atau pronomina dan kata bilangan atau disebut juga dengan numeralia. Kata ganti atau pronomina adalah kata yang dipakai untuk mengacu pada nomina lain dengan menggunakan kata penunjuk atau penanya. Contoh: aku, kamu, anda, mereka, ini, itu, sana, situ, dan lain sebagainya. Kata bilangan atau numeralia adalah kata yang digunakan untuk menghitung banyaknya mewujud, bisa mengacu pada orang, binatang, atau barang. Contoh: 1, 5, 100, 1000, setengah, ketiga, beberapa, segelas, selusin, pertama, 20, 1/3, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah kata kerja atau biasa dikenal dengan verba. Kata kerja adalah kata yang menyatakan tindakan atau perbuatan. Verba biasanya berfungsi sebagai predikat dalam kalimat. Contoh: lari, duduk, pergi, menari, memanjat, menaruh, melihat, berlari, bicara, renang, berendam, berkaca, dan lain sebagainya. Kata sifat atau biasa dikenal dengan adjektiva. Kata sifat adalah kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan sesuatu seperti keadaan orang, hewan, atau benda. Contoh: baik, jahat, manis, gampang, lembut, cantik, terang, sakit, sehat, sadar, kuat, lambat, putih, tinggi, lebar, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah kata keterangan atau adverbia.
Kata keterangan adalah kata yang memberi keterangan pada verba, adjektiva, nomina predikatif, atau kalimat. Berikut macam-macam adverbia adalah: yang pertama, adverbia dasar bebas, misalnya alangkah, agak, tidak, saling, saja, nian, niscaya. Adverbia turunan dapat dibagi menjadi beberapa bentuk berikut. Adverbia reduplikasi atau pengulangan, misalnya agak-agak, lagi-lagi, lebih-lebih. Adverbia gabungan, misalnya belum boleh, belum pernah, atau tidak mungkin. Berikutnya adverbia yang berasal dari berbagai kelas, misalnya terlampau, agaknya, harusnya, sebaliknya, sebenarnya, secepat-cepatnya. Berikutnya kata tugas. Kata tugas adalah kata yang tidak memiliki arti jika berdiri sendiri dan akan bermakna jika sudah digabungkan dengan kata lain. Berdasarkan peranannya dalam frase atau kalimat, kata tugas dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama adalah kata depan atau biasa dikenal dengan preposisi. Kata depan adalah kata yang terletak di depan kata lain sehingga berbentuk frase atau kelompok kata. Ditinjau dari bentuknya, preposisi ada 2 macam, yaitu preposisi tunggal, contohnya di, ke, dari, pada, demi, oleh. Preposisi majemuk, daripada, kepada, oleh karena, sampai ke, sampai dengan, selain dari. Berikutnya kata sambung atau konjungsi. Kata sambung adalah kata yang menghubungkan 2 satuan bahasa yang sederajat. Kata dengan kata, frase dengan frase, atau klausa dengan klausa. Contoh, dan, atau, tetapi, karena, lalu, meskipun, namun, walaupun, sebab, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah kata sandang atau artikula. Kata sandang adalah kata tugas yang membatasi makna nomina. Dalam bahasa Indonesia, artikula dibagi menjadi 3 jenis berikut. Yang bersifat gelar, contohnya sang dan sri. Yang mengacu ke makna kelompok, contohnya para. Dan yang terakhir, artikula yang menominalkan, contohnya si. Yang terakhir adalah kata seru atau interjeksi. Kata seru adalah kata yang berisi seruan berkenaan dengan emosi pengujar, misalnya berkenaan dengan rasa kagum, terkejut, heran, sedih, dan marah. Contoh, wah, oh, aduh, alangkah, ah, duh, astaga, ayo, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah partikel. Partikel adalah suatu morfem atau satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna yang mempunyai bentuk sangat ringkas dan kecil yang mempunyai sifat-sifat tertentu, umumnya bersifat sebagai penegas meski ada yang tidak. Contoh, lah, kah, tah, pun, deh, dong, dan ke. Nah, demikian pembahasan mengenai klasifikasi kata berdasarkan kategori atau kelas kata. Jangan lupa di-subscribe atau aktifkan lonceng notifikasinya, like, dan share jika video ini bermanfaat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.